menjadi penghubung Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis. Jembatan Cirahong tersohor karena dikenal misterius. Jembatan dari rangka baja yang di bagian atasnya digunakan sebagai jalur kereta dan di bawahnya jalur kendaraan bermotor beralaskan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan Cirahong merupakan jembatan kereta api yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Manonjaya, Tasikmalaya. Jembatan ini berdiri melintasi Sungai Citandui dan menjadi jalur tetap bagi kereta api yang keluar atau menuju stasiun Manonjaya, daerah operasi 2 Bandung. Dibangun pertama kali pada tahun 1893 oleh perusahaan milik pemerintah Hindia Belanda, Staatspoorwegen. Jembatan ini merupakan bagian dari pembangunan rel kereta api jalur selatan di Pulau Jawa. Jembatan Cirahong memiliki arsitektur yang unik, satu-satunya di Indonesia. Konstruksi besi baja disusun bertingkat dengan rusuk pelat untuk lalu lintas bawah dan rusuk kontinu untuk lalu lintas atas. Namun di balik kemegahan dan keunikan jembatan Cirahong ini tersimpan sebuah kisah mistis di awal pembangunannya. Berdasarkan hasil investigasi diketahui bahwa awal pembangunannya untuk membangun jembatan Cirahong, penunggu Sungai Citandui meminta tumbal sepasang pengantin baru. Waduh, serem banget ya sahabat. Kisah bermula ketika pemerintah Hindia Belanda di Indonesia hendak membangun sebuah jembatan kereta api sebagai sarana transportasi yang menghubungkan antara jalur timur dan selatan. Perwakilan Hindia Belanda kemudian mendatangi salah seorang sesepuh desa bernama Sukasna. Sukasna mengatakan bahwa pembangunan tersebut tidak akan berjalan lancar karena tergendala hal-hal yang mistis. Namun pemerintah Hindia Belanda tak langsung percaya dan hanya dianggap sebagai bualan belaka. Namun saat pembangunan mulai terlaksana, banyak terjadi gangguan yang tidak dapat dicerna nalar. Sungai Citandui sering tiba-tiba menjadi banjir padahal tidak ada hujan. Hal ini menyulitkan dalam proses pemasangan pondasi jembatan. Pihak Hindia Belanda kemudian kembali menghubungi Sukasna dan meminta bantuan. Sukasna mencoba berkomunikasi dengan sosok gaib penunggu Sungai Citandui. Diketahui bahwa lokasi yang akan digunakan sebagai tempat membangun jembatan kereta api dihuni oleh sepasang siluman ular bernama Nyai Odah dan Aki Bohang. Siluman tersebut mengaku terganggu karena manusia mengganggu kediamannya tanpa izin. Sukasna mencoba bermediasi. Nyai Odah dan Aki Bohang memberikan satu syarat dan berjanji akan menjaga jembatan Cirahong hingga dapat tetap berdiri sampai ratusan tahun. Syarat tersebut yaitu tumbal sepasang pengantin cantik dan tampan yang perawan dan perjaka untuk diangkat sebagai anak mereka. Syarat kemudian disampaikan kepada pihak Hindia Belanda. Nah, sangat kebetulan sekali saat itu tersiar kabar bahwa ada buruh pekerja jembatan Cirahong yang akan melangsungkan pernikahan. Rencana jahat kemudian diatur oleh Hindia Belanda. Para centeng disiapkan untuk menculik pasangan pengantin baru itu. Setelah selesai melangsungkan akad, sepasang pengantin baru kemudian dijemput oleh para centeng Belanda dengan dalih diundang oleh pemimpin proyek pembangunan jembatan untuk menyerahkan hadiah pernikahan. Sepasang pengantin ini lalu dibawa ke lokasi pengecoran pondasi jembatan di tengah sungai. Nah, menjelang maghrib semua obor rampe sesaji telah diletakkan di dasar pondasi. Selanjutnya dalam posisi terikat, pasangan pengantin ini dimasukkan ke dalam lubang pondasi. Saat kejadian memasukkan sepasang pengantin ke dalam lubang pondasi itu tidak ada satupun orang pekerja yang tahu. Lalu para pekerja itu disuruh lembur untuk mengoncor jembatan selagi sungai sedang tidak banjir. Dari atas, adonan semen, batu, dan pasir digelontorkan ke bawah sehingga menimpa sepasang pengantin baru tersebut.
akhir cinta yang tragis untuk pasangan kekasih tersebut. Mereka ditumbalkan untuk pembangunan jembatan Cirahong. Jasad mereka terkubur dalam adonan semen yang hampa udara. Pasangan tersebut hingga kini masih terperangkap di alam astral. Tidak terima dengan perlakuan yang mereka alami, sang pengantin mendiami pondasi bagian tengah jembatan, sedangkan Nyai Oda dan Aki Boang mendiami pondasi samping kanan dan kiri jembatan Cirahong. Ya, percaya nggak percaya ya sahabat, tapi kejadian penumbalan di proyek pembangunan ini memang sering terdengar di masyarakat kita. Korban pembangunan jembatan itu mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Ya, katanya tergantung dari permintaan si penunggu. Nauzubillah min dzalik.